Pak Agus Pen. Oh ya, Pak Bagus. Ya, itu kan ada program KPI ini dan Ya, ada keputusan Menteri Pertanian gitu Ya. ya. Tahun 2013. Iya, betul. Tapi dalam praktek di lapangan itu kan saya secara pribadi melihatnya kan program KPI ini masih kontroversi. Ya. Pak Agus Pen yang selalu setiap pacuan itu banyak hadirnya kan gitu ya. Apa sih yang membuat program KPI ini kurang diminati atau kurang didukung oleh para penghobi kuda maupun para peternak kuda? Apa itu, Pak? Iya, jadi KPI ini program dari pemerintah, Pak. Sudah ada rumpun, jadi Indonesia bersyukur sudah punya rumpun kuda, KPI namanya. KPI itu perkawinan dari kuda jantan dan betina antara G3 dengan 4. G4, G4, G3, 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 G4. Lalu setelah seiring perkembangan pacuan kuda di Indonesia, kuda KPI itu nggak diminatin, Pak. Jadi ada satu kuda KPI yang menjadi juara derby nasional tahun 2013 kalau nggak salah saya itu, Cahaya Nagari. Tapi setelah itu KPI itu cenderung prestasinya menurun, Pak. Nah, ini kenapa nggak diminati? Pertama, ini pendapat aku ya. Satu, memang prestasinya tidak mumpunin, Pak. Tidak mumpunin, jadi artinya tidak banyak yang bisa mengalahkan kuda G. Apalagi setelah tahun 2013 itu G5 itu berapa kali berturut-turut menjadi juara derby nasional. Satu, itu kurang diminatin. Yang kedua, harga jual KPI itu murah dibandingkan dengan kuda G. Yang ketiga itu kuda KPI itu tidak bisa dikembalikan ke kuda G. Nah, ini jadi problem bagi peternak nih. Yang keempat, harga jual, ya kan, harga jualnya tidak terlalu tinggi, tidak bisa kembali lagi prestasinya, dan tidak diminati oleh peternak kuda untuk mengembangkannya. Akhirnya kuda itu terbuang, Pak. Terbuang. Dalam artian terbuang bagaimana? Ya nggak bisa diapain lagi. Mau dikawinkan dengan, akhirnya mungkin dipakai buat tunggang atau buat apa, akhirnya nilai jualnya rendah, Pak. Sementara petani-petani itu kan maunya ternak mereka terjual kan, Pak, terjual. Nah, kalau kita ternak KPI, orang tanya apa KPI apa? Orang sudah, aduh gue cari G aja deh. Pertama udah nggak bisa lagi dikembalikan ke G. Nah, ini yang menjadi problem peternak kuda di Sumatera Barat atau mungkin juga di Manado. Faktor prestasi daripada kuda KPI gitu ya, itu kan masih probabilitas, tidak mesti harus kuda KPI kalahan atau yang G5 atau KP5 itu menangan gitu kan. Menurut Profesor Mulatno itu semua serba probabilitas gitu. Apa fakta lapangannya seperti apa? Fakta lapangannya memang ini pandangan mata ya. Kita melihat pandangan mata, memang dari segi ototnya juga mempengaruhi, Pak, KPI itu. Segi otot, rahang, mata. Jadi rata-rata terakhir waktu kuda G5 itu merajai pacuan, berapa tahun lalu merajai pacuan di Indonesia itu, memang mereka beda bentuknya. KPI, contohnya Rex Silanos, ya kan? Beda, Pak. Cormanik, beda, bentuknya beda. Terus mungkin ada berapa kuda juara derby itu memang beda bentuknya dibandingkan dengan KPI, memang agak beda, Pak. Sementara pemilih KPI ini juga orang-orang yang cukup behave, Pak. Ya, tapi nggak bisa mendekati. Tapi satu yang hebat terakhir ini, KPI 2 generasi ada yang kemarin di Pangandaran yang berhasil. Apa itu? Siapa itu? Kuda binaan dari Aragon, Pak. Itu kalau nggak salah tuh KPI yang kedua, Pak. Maksudnya KPI kedua?
Tapi saya belum pasti banget ya. Cuma maksud saya itu ada pejantan dari Sumatera Barat dikawinkan dengan induk kuda dari Aragon. KPI. KPI. KPI lawan Trobet gitu. Iya, KPI lawan G. Oh, KPI lawan G. Menang kemarin dia. Pemula besar sama pemula kecilnya. Yang kemarin di Pangandaran, yang derby 2021. Ya kan, lalu sempat kita tanya sama dia, apa yang membuat kuda ini jadi hebat? Nah, rupanya dia bilang bahwa breeding itu harus daripada saat kuda itu sudah dalam perut. Nah, ini lain cerita lagi kan, Pak. Lain cerita lagi. Jadi memang dia menyiapkan KPI-nya itu memang dari dalam perut. Nah, ini kan tidak semua petani bisa seperti itu, Pak. Nah, ini. Tapi yang jelas kalau orang membeli kuda itu orang akan melihat ini darah apa. Oh, KPI, dia mungkin masih bisa memilih yang lain, Pak. Itu sebenarnya. Jadi orang nggak tertarik untuk membuat KPI. Iya. Nggak tertarik. Walaupun Akhirnya populasi menjadi turun. Menjadi turun dan akhirnya PP Pordasi sudah sangat jarang untuk melaksanakan race khusus KPI ya. Iya, karena kudanya sedikit, Pak. Kudanya sedikit sekali. Jadi yang masih setia melakukan pengembangbiakan KPI ini di Sumatera Barat itu cuma Nikita Stable di Bogor. Ada juga dari Aragon. Aragon masih setia. Aragon itu memakai KPI juga, kuda G juga, dan Tobuati di Jawa Tengah. Dan mereka memang mengacu kepada kebijakan rumpun kuda Indonesia ini, tapi tidak banyak berhasil kudanya. Itu yang membuat kuda, ada orang mengatakan begini, Pak, tuah kuda itu kepada kuda yang menang, Pak. Nah, ini tuah itu ya tuah. Jadi kalau dia punya anak sekretariat, nah ini kuda bagus. Jadi tuah kuda melihat kepada yang menang. Jadi KPI ini nggak banyak menang. Jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda batu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses teman-teman komunitas bertugas Indonesia. Mari kita tonton Bahana TV. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Hai konco-konco, tonton ya Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mari rekan-rekan semua lihat Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and